Oke, ini masih bagian kedua dari analisis nodal. Jadi kan kita sebelumnya udah ngebahas ya, gimana cara step by step-nya melakukan analisis nodal. Nah, sebagai tambahan, analisis nodal ini kan berurusan dengan KCL ya. KCL ini kan berurusan dengan arus gitu. Sedangkan kalau kita punya sebuah sumber tegangan nih, misalkan kayak baterai gitu ya. Kayak ada baterai. Nah, kita kan nggak serta-merta tahu kan berapa arus yang melewati baterai ini gitu. Jadi kalau ada baterai itu kita nggak bisa langsung nentuin berapa arusnya gitu. Bahkan akan sangat sulit gitu. Nah, jadi analisis nodal ini memang dia agak apa istilahnya ya? Agak sebel gitu kalau ketemu sumber tegangan. Nah, tetapi ada caranya tuh untuk menanggulangi gimana sih kalau misalkan ada sumber tegangan gitu dalam rangkaian. Oke, di sini kita coba demonstrasikan gimana cara tetap melakukan analisis nodal jika terdapat sumber tegangan di rangkaian kita. Jadi di rangkaian ini kita disuruh mencari V dan juga I. Dan di sini ada sebuah sumber tegangan nih. Kalau ini ada sumber tegangan di sendiri kan kita nggak tahu nih ini berapa arusnya gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Jadi, cara untuk menanggulangi sumber tegangan pada analisis nodal adalah dengan menggunakan supernode. Oke, itu dia caranya. Kuncinya adalah menggunakan supernode. Nah, sekarang di mana supernode yang kita ambil? Supernode yang kita ambil itu seminimalnya melingkupi sumber tegangan ini gitu. Nah, jadi supernode yang saya ambil adalah yang ini. Saya beri kotak warna biru ya, yang putus-putus. Nah, jadi ini kita anggap sebagai satu supernode. Jadi, stepnya masih sama. 1 sampai 3 sama, maaf, 1 sampai 2 sama, hanya beda di 3-nya. Alih-alih kita melakukan KCL di node, kita melakukan KCL di supernode. Kayak gitu sih. Dengan constraint atau pembatasnya ya. Dengan constraint, tegangan di sini itu 6 volt lebih tinggi daripada tegangan di sini. Udah kayak gitu. Kan pas ya. Jadi nanti kita dapat dua persamaan kayak gitu. Jadi ya udah. Misalkan ini dibilang oke, kita step by step aja ya. Step 1 kita pilih ground-nya dan terserah kita mau pilih ground di mana. Di sini boleh, di sini juga boleh gitu kan. Tapi kalau saya lebih prefer milih ground di bawah tuh. Step 2, kita beri nama tegangan di setiap node. Oke, jadi ini udah dikasih nama yaitu V. Ini misalkan kita beri nama Vx ya. Nah, pertama kita punya persamaan dari constraint-nya. Jadi, karena ada sumber tegangan, kita jadi punya persamaan nih. Tegangan di V itu 6 volt lebih rendah daripada tegangan di Vx. Atau dalam kata lain, V ditambah 6 adalah Vx. Ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2, kita tetapkan atau kita lakukan analisis nodal nih pada supernode ini. Jadi kita akan tinjau semua arus yang masuk ataupun keluar dari supernode ini. Oke, di sini kebetulan ada 4 buah cabang yang langsung keluar atau masuk dari supernode ini. Jadi kita lakukan KCL di supernode. Kita peroleh, oke, ini 0 volt, ini berarti 14 volt. Setuju? Karena kan ini ground, ini 14 volt lebih tinggi dari sini. Berarti ini 14 volt, berarti ke sini ada arus sebesar tegangan tinggi dikurang tegangan rendah dibagi resistansi. Berarti V dikurang 14, V dikurang 14 dibagi 4. Kemudian yang ke bawah, yaitu V dikurang ground dibagi 3. Kemudian yang ke kiri, salah. Kita kan melakukan KCL di supernode. Jadi ini, lalu ini. Lalu yang ketiga ini, yaitu Vx dikurang 0/2. Kemudian yang ini, yaitu Vx dikurang 0 dibagi 6. Ini sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan
Kita kalikan dengan 12, kita peroleh 3V minus 42 tambah 4V tambah 6Vx tambah 2Vx sama dengan 0. Kita kumpulkan jadinya 7V tambah 8Vx sama dengan 42. Ini persamaan 2. Ya, kita udah peroleh 2 persamaan linear, 2 variabel. Kita bisa selesaikan untuk V. Oke, jadi kita dapat V-nya sekian gitu. Silahkan selesaikan sendiri. Atau mungkin saya selesaikan aja ya. Karena kan yang ditanya adalah V dan I, kita nggak perlu Vx. Jadi dari sini kita substitusikan dari persamaan 1 ke persamaan 2. Berarti 7V ditambah 8 dikali V tambah 6 adalah 42. Berarti 15V ditambah 48 adalah 42, berarti V adalah minus 6 per 15 volt. Yaitu minus 400 milivolt ya, seperti itu. Oke, nah sekarang gimana cara mencari I? Ya udah, kita udah tahu V, kita bisa cari Vx. Vx kan adalah 6 tambah V ya, berarti 6 dikurang 4 per 100 gitu. 6 dikurang 4 per 10. Ya, ini adalah 5,6 volt kan. Berarti dengan menggunakan hukum Ohm di sini, kita bisa dapatkan I adalah Vx per 2. Oke, I adalah Vx per 2, yaitu 2,8 ampere. Oke, jadi poinnya adalah ketika bertemu dengan sumber tegangan, dan kita tetap ingin melakukan analisis nodal, buatlah supernode. Kayak gitu. Kita lanjutkan di video berikutnya.